Babi masak Bang Berto. Kasihan banget ya Bang Bertonya ya. Ini Bang Bertonya ya? Iya. Kenapa kok babi masak Bang Berto? Babi masak Bang Berto. Mana udah dicetak lagi bannernya. Jadi ini maksudnya Bang Berto masak babi ya guys. Si abang tuh spesialisnya masak babi sambal bawang dan sate babi. Rata-rata price listnya di bawah 30.000 kok guys. Yuk tuangin babi sambal bawangnya ke nasi yang panas. Wah kacau, ini enak banget. Babinya asin, gurih, dan mereka tuh pakai samcan. Jadi lemaknya tuh moncrot di lidah Mimin. Ini tuh cita rasa yang datang dari surga. Dan Mimin juga suka banget sama karakter sate babinya. Dia tuh nggak over sweet dan teksturnya ini juga empuk guys. Terus Mimin juga suka banget sama nasi putihnya. Dia tuh pulen. Pokoknya kalau kalian ke Solo wajib banget cobain babi masak Bang Berto. Lokasinya ada di Legend Es Parman 7D. Akhirnya kesampaian juga cobain croissant bentuk pita kayak gini. Dan ternyata rasanya enak. Terus bahkan pastanya juga bentuk pita guys. Gemes banget kan. Dan ini tuh Mimin makannya di daerah Senopati. Dari luar gila mewah banget tempatnya. Jujur agak takut ya karena Mimin kaum mendang-mending. Tempatnya bener-bener elegan, luas, ada 3 lantai. Ada smoking room, aksesnya juga pakai lift. Lantai 2-nya tuh cozy, ada ruang VIP buat meeting. Mimin terheran-heran guys saking mewahnya. Bahkan musola dan toiletnya pun juga semewah ini guys. Nah lantai 3-nya ini dream hall buat acara wedding gitu. Yang bikin terheran-heran makanannya tuh affordable banget. Dengan tampilan semewah ini cuman dari range harga 30 ribuan. Udah halal MUI pula. Terus ada promo juga guys, buy 2 get 1 croissant. Mantep banget kan karena mereka spesialisnya pastry. Jadi croissantnya ini bener-bener enak banget guys. Super buttery dan flaky gitu. Untuk main course-nya Mimin pesen farfalle basil pesto. Ada promo juga loh, menu brunch di sini cuma 40 ribu aja. Kalau mau dessert ada matcha cheesecake. Rasa cheese dan matchanya tuh berpadu, perfect banget. Dan ada dingin-dinginnya dari ice cream. Gila ya, semua makanan di sini tuh bener-bener seenak itu guys. Gak heran kalau mereka tuh sampai dapat rating Google Review 4,9. Sampai ke aneka kopi dan minuman yang lain mereka perhatiin loh. BTW nanti bakal ada payday market di tanggal 26 sampai 28 Mei. Jadi nanti akan ada lebih banyak promo guys. Fix kalian wajib catat tempat ini. Namanya Dream Dates yang ada di Senopati. Dan di Menteng juga ada loh. Bakso dimandiin cabai setan sebasku. Waduh dudu, ini Mimin obatin jadi bakso tersadis yang pernah ada di muka bumi. Ayo, siapa yang belum pernah ke bakso fenomenal ini? Ini tuh bakso jenggot guys. Gila loh ini, baksonya tuh sampai ketutupan cabai sebanyak itu guys. Kalau lambung bisa ngomong pasti udah menjerit ya lihat bakso sesadis ini. Tapi entah kenapa malah bikin ngiler, apalagi pakai jeroan guys makannya. Babat hitamnya pakai kuah cabai setan. Mantep banget guys. Kuahnya tuh sampai keluar minyak cabenya gitu loh. Jeroan-jeroannya juga nggak amis sama sekali. Ini bener-bener pedes banget guys kuahnya. Tapi juga nikmat banget. Kalau pesen bakso di sini bisa request pakai lemak yang banyak dan gede-gede kayak gini. Dan ini Mimin pakai kuah orinya yang butek dan berkaldu. Bakso iganya guys sepentungan gede. Isinya juga ada daging iga yang tebal. Tapi tetep dong harus disaus dan sambelin sampai merah kayak gini. Lihat nih lemak dan tetelannya bener-bener segede-gede itu potongannya. Parah guys, ini enak banget. Ukuran baksonya gede, berdaging, dan ternyata ini varian keju. Meleleh kayak gini kejunya. Mereka sekarang ada menu bakso bakar loh guys. Satu sup dapat 5 bakso segede-gede ini. Dan Mimin tuh suka sama bumbu bakarannya yang sedap, terus manisnya pas gitu. Saking lengkapnya setelah makan bakso di sini tuh ada sop buah yang varian buahnya tuh banyak. Buset, ini tuh seger banget guys. Terus ada es teler 1 ember yang super creamy dan herannya nggak over sweet. Kalau ke Malang jangan ke bakso itu aja dong. Cobain bakso jenggot. Tadi kalian lihat tempatnya semewah itu kan. Padahal makanannya tuh murah banget guys. Cuman 196.000 udah bisa buat 3 sampai 4 orang. Jadi kalau patungan cuma 60 ribuan guys. Ekonomi sesulit ini modal cuma 60.000 masih bisa makan di Gunawarman Senopati. Makasih Yuzuya udah ngasih kesempatan orang kelas menengah kayak Mimin makan di tempat semewah ini. Story dan highlight IG Mimin jadi lebih berwarna. Padahal Hokkaido Cheese Yakiniku Beef ini cuma 196.000. Daging dan kejunya tuh semelimpah itu guys. Jadi bisa disajikan 3 sampai 4 orang. Kapan lagi coba duit tinggal 60.000 di dompet tapi bisa makan di Gunawarman Senopati bareng temen-temen. Lah ini merry-go-round roll juga 196.000 aja loh guys. Mimin hitung-hitung dapat 19 sushi dan kejunya semolor itu. Mimin belum bisa move on nih dari Hokkaido cheese beefnya. Dagingnya tuh dimarinasi selama 2 hari. Makanya semedok itu. Semua menu di sini tuh udah pasti otentik Jepang ya guys. Presentasinya atraktif, menghasilkan cita rasa yang
luar biasa. Beef sukiyaki sefancy ini cuma 196.000 bisa untuk 3 orang guys. Ya ampun, murah banget. Dan lagi-lagi kalian tuh bisa patungan guys, karena porsinya tuh korporat, bisa buat rame-rame. Worth it itu. Kalau dagingnya bagus, masaknya nggak usah terlalu matang guys. Kayak gini aja, langsung dicelupin ke telur mentah. Lumernya begitu masuk mulut, jus dari daging dan telur mentahnya tuh kawin banget. Sukiyakinya tuh Kyoto style, perpaduan manis dan umaminya balance. Terus dessertnya ini Mimin kasih skor 10/10. Sekarang nggak perlu minder lagi ya kalau lewat gemerlapnya Jalan Gunawarman. Langsung aja ke Yuzuya karena semuanya udah pasti bisa afford. Mimin berani bilang cuma di tempat ini yang semua makanannya tuh excellent, enak-enak banget. Hayo, siapa yang langganan di Arum juga? Cabangnya tuh banyak banget. Sekarang mereka buka di Blok M. Tepatnya tuh pas di seberang Hotel Grand Mahakam. Tempatnya yang nyaman, luas, ber-AC dan ada VIP room yang bisa buat ngerokok. Ada akses lift buat menuju ke ballroom loh guys. Tuh ballroomnya cantik banget kan, bisa buat wedding dan acara penting lainnya. Pokoknya tempat makan langganan Mimin ini tuh bener-bener sempurna di segala sisi. Dan paling enak ngajak keluarga buat makan di sini karena porsinya tuh gede-gede guys. Nih tahu kipasnya gendut banget. Teksturnya tuh keres-keres, isinya ada wortel, jamur, toge dan udang segede ini guys. Gado-gadonya ini ala Jakarta ya, pakai jeruk limau. Dan mostly semua masakan di sini emang Nusantara dan dibikin versi premium. Selain masakan Nusantara, masakan Asia juga ada kok guys. Kayak ini nih, gurami kuah tom yum. Ini tuh cita rasanya asem seger dan ikannya gak bau tanah. Terus ada kepiting saus Singapura. Makannya pakai mantau kayak gini. Walaupun gak pakai king crab, tapi daging kepitingnya tuh tebel dan bumbunya parah guys, enak banget. Lanjut, ada mie sapi lada hitam. Ladanya tuh nampol banget. Dan herannya, ini daging diapain ya? Kok bisa selembut itu? Selalu ada ruang untuk gedesert. Kalau kalian di sini, please cobain ketan duriannya guys. Ketannya lembut, guriannya legit dan santannya tuh gurih. No counter sini, enak banget. Yang segar-segar ada es caca marica. Buah-buahannya komplit dan gak terlalu manis gitu. Mimin suka. Ini sih gak ada PR ya, dengan kualitas setinggi ini, harga makanannya pun affordable. Kalian wajib cobain. Ibu-ibu ini kompak banget jualan seafood kaki lima. Tapi setuju nggak, seafood kaki lima tuh malah yang enak. Kayak di sini nih, daging kepitingnya tebel banget dan bumbu saus padangnya ini enak banget. Pokoknya anti tipu-tipu guys. Mungkin karena seafood kaki lima tuh permintaannya tinggi, jadi stok seafoodnya selalu banyak. Apalagi di seafood Samiroso Jolotundo ini, setiap malam pasti langsung sebanyak ini yang makan. Seafoodnya dijamin 100% seger karena stoknya tiap hari dateng. Dan Semarang kan juga deket laut. Harganya pastinya lebih murah ya, beda sama yang ada di resto-resto itu. Tapi kualitasnya Mimin jamin lebih dari resto. Kalau kesini ramean, mending pesen paket Royal Seafood buat 7 orang, isinya komplit termasuk 7 nasi dan 7 lemon tea. Nih, pertama kalian dapat seafood mix sok kabeh. Udangnya gede-gede dan karena Mimin doyan pedes, jadi requestnya saus padang. Isinya tuh banyak banget, ada jagung dan aneka kerang-kerangan juga. Masaknya pakai api tinggi, jadi rasanya tuh smoky banget. Kepitingnya guys, gak main-main ini, gede pol. Yang terpenting, dagingnya tuh juga tebel banget. Di paket Royal Seafood itu udah termasuk tahu tempe terong, ayam penyet, dan telur bombay. Mimin suka banget sih sama sambal terasinya, nampol banget. Terus ayamnya juga dibumbu gurih asin meresap gitu. Di paket Royal Seafood ini juga dapat gurame bakar loh guys, lengkap sama sayuran catauge dan cakangkung. Terus dapat udang crispy juga lagi yang udah dikupasi. Udah dikupasin aja udangnya masih segede ini loh guys. Ceplus-ceplus gendut banget. Masih dapat kerang serimping goreng juga loh. Gila, bertujuh cuman keluarin duit 350.000 doang, dapat menu sebanyak dan seenak itu. Please kalian cobain juga guys. Guys, ini tuh ada steak tendaan, tapi mereka tuh nggak pakai meltik loh. Ini nih steak kaki lima yang kelas banget. Namanya tuh cita rasa steak. Tepat boleh di pinggir jalan, tapi kualitas masakannya udah sekelas resto bintang 5. Pantesan aja bisa kayak gitu. Ternyata ini tuh punya Chef Fajar, pemenang MasterChef season 12. Setiap menu diperhatiin bener bahan dan kualitasnya. Tenderloin steaknya pakai saus truffle mushroom. Dagingnya 100% bukan meltik dan rasanya ini enak banget. Teknik nge-grillnya juga proper banget guys. Berasa di 5 star hotel deh Mimi. Masih nggak nyangka ini steak kaki lima. Penyajiannya pun lengkap pakai mashed potato dan grill romaine. Ini menu barunya Thai chicken steak pakai saus Thailand gitu guys penyajiannya. Salfok gak sih, platingannya juga cantik banget. Chicken steaknya ini luarnya crusty dan lagi-lagi daging ayamnya juicy banget. Winner MasterChef emang beda ya, kelas guys. Ini juga menu barunya, rahang tuna bakar yang sejumbo ini. Dan tipe daging yang nempel di rahang tuna pastinya lebih berlemak ya. Bumbunya ngeresep, manggangnya juga pas, jadi daging tunanya masih juicy. Terus daging yang nempel di rahang tunanya tuh bener-bener banyak guys. Makannya tuh paling bener pakai sambal dan nasi panas. Mantep banget.
Khusus menu yang ini Mimin kasih nilai 10/10. Terus masih ada Thai beef salad. Ini tuh seger banget saladnya, menyatu banget sama dagingnya yang sesepele spicy wings aja di sini bisa enak banget loh guys. Saus barbeque-nya tuh homemade jadi beda banget sama tempat lain. Bahkan mereka bisa bikin jajanan tradisional getuk lindri jadi dessert semewah ini. Fix ini penemuan tergong dan Mimin bakal balik lagi ke sini. Kalian cobain juga ya. Oh my god, ini tuh burgernya tebel banget guys. Wow. Oh, muat. Beneran gak muat dong di mulut Mimin, padahal udah mangap banget. Kalian harus tahu tempat ini sih, Spill and Bite. Katanya ini tuh tahta tertinggi fried chicken di Indonesia. Tempatnya serba biru dan ternyata yang kesini gak cuma demi ayamnya, tapi tempatnya juga nyaman. Sayangnya Mimin gak pakai baju biru, karena kalau kalian pakai baju biru dan foto di sini bisa dapat diskon 10%. Ayamnya abnormal ya, gede banget dan ini pakai bumbu Nashville. Oh, pantesan jadi tahta tertinggi. Kulitnya crispy dan dagingnya itu loh juicy banget. Cocok makan pakai nasi mereka yang pulen. Mimin belah ya, kalian lihat sendiri betapa juicy ayamnya. Jujur ini beda banget sih dari ayam-ayam fast food yang pernah Mimin cobain. Spill and Bites lebih enak. Bumbu Nashville-nya juga ternampol. Wajib cobain steaker burgernya guys. Gak main-main ketebalan ayamnya, sampai harus mangap ekstra. Bahan-bahan kayak sayur, ayam, dan rotinya semuanya fresh banget dan pembuatannya higienis. Nah uniknya di sini juga banyak aneka dessert loh. Yang biru ini namanya Spill Sour Sweet. Dalamnya ada krim yang lembut, rasanya asam-asam manis gitu. Oh iya, kalau makan di sini ada promo gratis makan seumur hidup. Syaratnya kalian ngajak 3 orang yang beli minimal paket ayam per orang. Langsung gratis deh 1 porsi fried chicken. Yuk buruan cobain. Ada foto booth juga loh di sini. Guys, ayam ini tuh 1 ekor loh, tapi kenapa kecil banget ya? Masa ayam masih kecil udah dimasak sih? Dan rata-rata ayam di Lombok tuh yang kecil-kecil kayak gini loh. Khususnya ayam taliwang. Dan yang Mimin samperin ini ayam taliwang yang paling terkenal di sini guys, taliwang khas Pak Udi. Beneran sekecil itu guys ayamnya. Jadi seporsi itu dapatnya 1 ekor ayam kecil ini. Bisa dibakar dan digoreng. BTW ini jenis ayam apa ya kok bisa kecil kayak gini? Makanya pakai pelecing kangkung dan sambal khas Lombok yang pedes banget. 1 ekor ayamnya cuman segini guys. Ini Mimin pilih yang bakar ya guys, dan bumbunya merah banget ya. Tuangin pelecing kangkung dan beberuk terong. Sayur-sayurannya ini kres-kres banget guys. Lombok kan emang terkenal sama kangkung dan beberuk terongnya. Yang Mimin pegang ini setengah ekor ayam loh guys. Ini banget, imut-imut. Dagingnya emang gak sebanyak ayam biasanya, tapi ini tuh gurih banget. Bumbunya pedes, smoky, ngeresep banget sampai ke dalam guys. Gak ditemuin cita rasa manis di sini, cuman pedes gurih aja. Kuliner Lombok tuh emang selera Mimin banget. Kalau ke Lombok wajib nyamperin taliwang Pak Udin ya. Ini jadinya kalau pekerjaan pelayan restoran digantiin sama robot. Korea tuh emang paling cepet ngatasin antri yang lama. Tuh guys, antriannya sepanjang ini. Mimin tuh lagi makan di Myeongdong Gyoza yang udah dapat Michelin berkali-kali. Tempatnya guys rame banget. Tapi tenang aja, walaupun hektik tapi pelayanan mereka tuh cepet banget karena pakai robot pengantar makanan. Anti miskom guys, dan udah datang aja tuh makanan Mimin. Ada kalguksu dan mandu bestseller mereka. Mimin juga dikasih tahu kimchi yang ada di meja bisa dihabisin sepuasnya. Seporsi mandunya ini dapat 10 biji ya guys. Banyak banget dan ukurannya lumayan gede. Kulitnya tipis dan isinya tuh full daging babi cincang. Ada kres-kres dari irisan sayurnya juga guys. Nah ini the famous kalguksunya guys. Minyak panjang, tebel, dan serius deh teksturnya tuh kenyal banget guys. Terus yang Mimin suka licin slurpy gitu loh. Apalagi ini disajiinnya panas-panas gitu guys. Mantep banget. Di dalamnya udah termasuk mandu juga kayak gini nih. Awalnya Mimin pesimis bakalan hambar ya, tapi ternyata kuahnya tuh gurih, flavorful banget. Sesuai guys sama lidah Mimin.